Samba. Oh, udah mulai. Oh, udah mulai. Balik lagi sama gue Oki di konten Detective Show, yaitu konten spesial kita yang bakal menyuguhkan hasil opini dan riset overthinking kita tentang sesuatu fenomena, terutama soal sepatu ya. Opini gue ini bisa bener dan bisa salah, makanya Warpol, warga Shoepolis ini juga boleh ikutan ngasih opini dan ngobrol-ngobrol lah di kolom komentar. Gimana kabarnya warga Shoepolis? Temen lu masih banyak yang nyari-nyari Samba Thrift 300 ribuan yang lolos QR Code nggak? Atau mereka malah follow akun seller yang postingannya bongkar bal isinya Adidas Samba Ori? GWS ya, cepet-cepet diajak psikolog lah. Tapi memang kalau ngomongin Adidas Samba, sepatu yang satu ini tuh nggak bakal lekang sama waktu sih. Dan di Indonesia sendiri, hype-nya kurang lebih baru kerasa di akhir tahun 2022 sampai 2023 kemarin. Tapi buat lo yang belum tahu, fun fact-nya Adidas Samba ini jadi sepatu terlaris kedua di dunia loh. Jadi wajar kalau dia ini punya fanbase yang gede dan trennya bakal long last. Walaupun Adidas di tahun kemarin revenue-nya ini sempat turun gara-gara putus hubungan sama Kanye West yang akhirnya bikin Adidas ini nggak bisa produksi Yeezy lagi. Tapi di tahun 2024 ini beda guys. Di saat kita dapat berita soal pabrik bata yang mulai tutup, terus saham Docmarts turun ke all time low-nya, Nike PHK ratusan karyawan, Adidas ini malah jadi salah satu brand besar yang memulai tahun 2024 dengan full senyum. Bukan karena Adidas keluarin inovasi baru, bukan juga karena penjualan sisa dari stok Yeezy, tapi gara-gara si Samba ini. Nah, jadi mari kita coba kupas tuntas kenapa Samba bisa jadi penyelamat Adidas. Welcome back to Squawk. Shares of Adidas, take a look at this. They are rising overnight, up about 7.5% right now. Operating profit coming in much higher than analysts had expected, although sales... All right, Kristen, do you remember Sambas? I hope you do. The Adidas sneakers are some of the hottest shoes on sale right now, even though they look like they come from a different decade. The German sportswear company has reported that the sales of these shoes are growing rapidly, and it has helped the company increase its first quarter growth. Adidas shares have recovered and overtaken Nike and Puma since Golden took over. The firm said it expects its underlying business to improve in 2024 and sees double-digit growth in the second half. Kalau kita ngomongin tren, memang nggak akan pernah ada habisnya lah. Beres tren ini, bakal ada tren itu. Nah, setelah tren itu selesai, balik lagi ke tren yang gini. Siklusnya emang hampir kayak gitu-gitu aja. Yang ngebedain cuma durasinya, yang makin kesini malah makin sebentar. Dan itu juga yang kejadian sama tren Y2K atau retro item kayak New Balance. Yang bikin Adidas Samba juga ikutan di tren ini. Kalau ngomongin Adidas nih, brand ini tuh sempet luntang-lantung karena harus melepas kerjasamanya dengan Yeezy di tahun 2022 kemarin. Dan buat kalian yang belum tahu, Yeezy ini jadi salah satu sepatu yang nge-carry penjualan Adidas selama beberapa tahun karena eksklusivitasnya yang dijaga banget sama si Adidas ini. Dan harganya juga bisa digoreng sampai berkali-kali lipat. Makanya pas kerja sama mereka putus, muncul banyak kekhawatiran apakah Adidas ini bisa survive, khususnya di segmen lifestyle. Nah, dengan munculnya tren sepatu retro, old money, dan skena blockcore di media sosial ini bisa dibilang jadi titik balik dari brand Adidas. So many challenges that Nike has to face right now. Today, there, in my opinion, has never been a better time to be a small brand. Gue inget banget pas awal tahun 2024 kemarin itu di mana Nike lagi ambrol-ambrolnya karena nilai sahamnya yang turun balasan persen cuma dalam 3 bulan. Diikutin sama brand-brand lain kayak Puma, Under Armour, bahkan Asics juga ikutan juga. Tapi cuman Adidas yang nunjukin harga saham yang sehat. Dan itu semua gara-gara Samba. Klasik selalu berhasil. Bisa dibilang jadi salah satu slogan Adidas yang selalu terbukti. Dan Samba ini bukan satu-satunya sepatu yang nyelamatin Adidas dari kejatuhan. Itu juga yang terjadi sama Adidas Stan Smith pas krisis tahun 2015 sama 2017. Ini yang menurut kita jadi alasan kenapa brand-brand terkenal kayak Nike, Adidas, Puma, bahkan Reebok ini sekalipun lebih fokus banyakin sepatu klasik mereka yang timeless daripada harus coba inovasi desain baru atau teknologi baru yang bisa dibilang terlalu beresiko. Dan sekarang realita di Indonesia pun kalian bakal gampang banget lah buat temuin orang yang pakai Adidas Samba di mana-mana. Even itu tukang parkir. Belum lagi pasti kalian sering lihat konten kayak gini atau yang kayak gini. Ya terserah lah kalian mau beli Adidas Samba versi ori atau oribal.
mau Samba 2 juta atau 300 ribuan, itu sih keputusan kalian sendiri gitu. Dan kalaupun malu, ya kalian yang tanggung sendiri. Tapi yang jelas Adidas Samba ini memang sepowerful itu guys. Dan ya, Adidas ini lagi-lagi selamat gara-gara perputaran tren yang lagi berpihak sama mereka. Yang akhirnya bikin The Three Stripe ini punya tren yang bisa dibilang positif sepanjang tahun ini berjalan. Walaupun CEO Adidas sendiri bilang kalau performa brand ini tuh masih jauh dari target mereka. Tapi ini jauh lebih baik. Adidas suspended sales of the rapper's highly profitable Yeezy sneaker line in 2022. Golden resumed sales to clear remaining stock. Look at the shoe right here. Oh, yeah. Yap, kalau kita ngomongin soal inovasi Adidas di segmen performance, ya bisa dibilang sedikit lebih baik daripada Nike lah. Dan mulai dikejar-kejar sama brand kompetitor baru mereka, kayak On, Hoka, Puma, bahkan New Balance. Makanya, dibanding bikin inovasi yang jor-joran kayak kompetitornya, Adidas malah bisa santai dulu. Santai dulu kawan gitu, sambil ngikutin strategi bisnis Nike dengan bikin Adidas Samba yang makin punya banyak pilihan. Akhirnya kolaborasi jadi salah satu gimmick marketing yang bikin Adidas bisa survive lewatin akhir tahun ini. Kolaborasi Adidas Samba bisa dibilang jadi salah satu kolaborasi yang paling sukses dan punya banyak jenis. Ini wajar sih, untuk sepatu klasik casual kayak gini, emang ibarat kanvas kosong yang bisa dilukis sesuka hati lah. Makanya sepatu ini punya banyak banget desain. Mulai dari yang minimalis kayak kolaborasi Samba dengan Atmos, Wells Bonner, Have a Good Time, John. Kalau John lebih ke malas sih, bukan minimalis. Atau yang agak-agak kelewatan kayak kolaborasinya dengan Kid, No Title, Ronnie Fitch, dan lain-lain. Yang artinya Adidas punya segudang pilihan sekaligus gorengan buat para customernya. Cuman yang harus diingat nih, Nike pun dari 2020 itu fokusnya ngegoreng sepatu klasik mereka yang cuman ganti-ganti colorway doang, dan akhirnya kalian tahu lah sekarang kondisinya kayak gimana. Makanya kasus kayak gitu memungkinkan banget kejadian sama Adidas. Apalagi Adidas yang udah mulai produksi massal Adidas Samba. Ya kalau nanti cuma ngendap di gudang ya kejadiannya bakal sama kayak Yeezy dan harus dijual dengan harga diskon. Walaupun gue seneng sih kalau ada harga diskon. Terlepas dari gimmick dan gorengannya, pengaruh sosial media dan selebriti juga punya peran penting di skena ini. Sebagai sepatu klasik yang versatile dan bisa dipaduin sama OOTD kayak gimana pun, sepatu ini bisa dibilang memenuhi standar fashion banget lah. Makanya gak jarang kalau media itu gampang banget nemuin selebriti yang terkenal yang pakai Adidas Samba buat aktivitas sehari-hari mereka. Sebut aja kayak Pharrell Williams, Bella Hadid, Brad Pitt, Kendall Jenner, dan lain-lain lah. Yang secara nggak langsung bikin orang lain ini pengen ngikutin juga gitu. Dan kalau kita lihat data dari Google Trends deh, pencarian Adidas Samba di setiap negara itu tinggi terus tiap tahunnya. Jadi wajar, banyak orang yang FOMO buat dapetin sepatu ini. Termasuk di Indonesia, yang notabene warganya lebih gampang FOMO. Karena disadari atau enggak, ya Adidas Samba ini memang semudah itu guys buat didapetin. Banyak lah caranya. Mulai dari buka marketplace dan cari harga termurah. Atau follow deh akun-akun thrift store yang jago banget bikin konten kayak bongkar bal atau jual murah yang udah pasti FYP. Tapi, terlepas dari itu semua, fenomena ini secara langsung kasih impact dong ke Adidas Sambanya sendiri yang bikin awareness orang-orang sama sepatu ini jadi makin banyak. Makanya semuanya ini saling berkaitan yang akhirnya bikin Adidas Samba ini tetap jadi idaman banyak orang. Jadi nggak bohong kalau Adidas Samba ini jadi artikel sepatu paling laris nomor 2 di dunia. Karena memang sepatu ini selalu hadir di pusaran tren fashion. Nggak kayak Lafufu Lafafa. Jadi ngonok guys, tren Samba ini jadi salah satu momentum penyelamat Adidas. Wah. Jangan nakal ya. Jadi ngonok guys, tren Samba ini jadi salah satu momentum penyelamat Adidas sih kalau dipikir-pikir. Dimana arus perputaran tren yang nggak nentu dan cepat berubah. Tapi Adidas Samba selalu jadi primadona. Kalau dulu memang namanya arus tren itu berjalan lambat karena media komunikasinya yang terbatas dan bikin suatu tren jadi lebih awet. Tapi sekarang arus media sosial yang kencang banget, orang bisa dengan mudah nerima informasi dan akhirnya gak pengen ketinggalan dengan tren yang ada. Salah? Enggak dong. Yang salah itu kalau kalian menghalalkan berbagai cara cuman demi ikut-ikutan tren atau gengsi semata. Tugas Shopholis apa? Betul, tidak ada.
Nah, maksud gue mengayomi warga Shoepolis semua biar nggak salah arah dalam melakukan pembelian. Tahu mana yang bagus, mana yang jelek, dan kalian akhirnya jadi smart buyer yang bukan cuman FOMO-FOMOan doang, tapi juga tahu kualitas dari apa yang kalian beli. Jadi segitu aja buat konten kali ini. Kalau kalian belum nonton bedah Adidas Samba, kalian bisa lihat di sini. Kalau kalian butuh rekomendasi sepatu, bisa nonton video yang ini, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Udahan dulu ya, gue Oki pamit undur diri. Sedikit pantun buat terakhir. Ke Temanggung pakai motor Honda. Jangan lupa dikunci stang. Gua harus pergi mumpung ada yang jual Adidas Samba. 100.000 dapat 3 pasang. Krrr. Ngimpi lo.